Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang logika induktif, deduktif, dan metode ilmiah. Yang beranggotaan pertama terdapat Evi Rosita, kedua Nayaka Ibrahim, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Ivan Bintang Caprani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertama yaitu pengertian logika induktif, deduktif, dan yang kedua yaitu karakteristiknya, ketiga kelebihan dan kekurangannya, keempat logika induktif deduktif sebagai paradigma penelitian dalam menghasilkan ilmu, yang kelima pengertian metode ilmiah, dan yang keenam yaitu karakteristik metode ilmiah. Pengertian logika induktif deduktif. Pengertian logika induktif yaitu proses pengetahuan berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh dari pengetahuan indrawi, dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang kemudian ditarik kesimpulan umum berupa pengetahuan baru yang berlaku untuk sebagian atau seluruh gejala tersebut. Jadi, arah pemikiran bergerak dari data yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. Logika induktif seperti itu diantaranya dilakukan dalam analisis statistik, yang merupakan data kuantitatif sebagai dasar penarikan kesimpulan, dan dalam analisis data kualitatif yang menggunakan data yang mungkin bersifat verbal. Yaitu kedua, pengertian logika deduktif, yaitu sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kepastian yang diturunkan dari pangkal pikirnya. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini biasanya menggunakan pola pikir yang dinamakan silogismus. Terus terdapat karakteristik logika induktif. Pertama yaitu ciri sintesis. Ciri sintesis terlihat ketika kesimpulan itu ditarik, yaitu dengan jalan mensintesiskan atau menggabungkan kasus-kasus yang terdapat dalam premis-premis yang diperoleh. Yang kedua yaitu ciri umum, yaitu kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak atau lebih umum sifatnya dibandingkan jumlah kasus yang terkumpul dalam premis-premisnya. Yang ketiga yaitu ciri a posteriori, adalah kasus-kasus konkret yang dijadikan landasan atau titik tolak argumen. Semua kasus tersebut merupakan buah hasil pengamatan indrawi, bukan kebenaran-kebenaran pikiran belaka. Yaitu terdapat karakteristik dari logika deduktif. Yang pertama yaitu analistis. Analistis adalah kesimpulan yang ditarik hanya dengan menganalisa proporsi atau premis yang sudah ada. Yang kedua, tautologis adalah kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Yang ketiga yaitu terdapat a priori, adalah kesimpulan yang ditarik tanpa pengamatan indrawi atau observasi empiris. Yang keempat yaitu terdapat argumen. Argumen deduktif dapat dinilai sahih atau tidaknya. Kelebihan dan kekurangan logika induktif. Yang pertama yaitu kelebihan yang ditunjukkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Galileo. Di saat menemukan teori-teori yang terkait dengan hubungan waktu dan jarak ayun suatu bandul dari A ke B dengan proses atau aktivitas berpikir menghubungkan kasus-kasus khusus yang akan didapati suatu pola. Lalu didapati bentuk umum tentang hubungan jarak ayun dan waktu dari A ke B. Penemuan itu lalu mengarah ke penemuan berikutnya yang sangat bermanfaat pada masa itu, yaitu penemuan jam bandul. Yang kedua, mengajarkan untuk berpikir kritis. Ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan dan kreativitas berpikir seseorang. Kekurangannya yang pertama yaitu tidak memberikan kepastian namun hanya sekedar tingkat peluang. Yang kedua, memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, sukar menemukan pendapat yang sama.
Terus terdapat kekurangan dan kelebihan logika deduktif. Yang pertama, hasil pasti akan valid apabila premis-premisnya selalu bernilai benar. Yang kedua, yaitu sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam masalah yang konkret. Lalu kekurangannya yang pertama, yaitu pengetahuan yang diperoleh hanya bersifat abstrak dan lepas dari pengalaman. Yang kedua, setiap orang percaya pada kebenaran yang diyakininya. Materi yang selanjutnya yaitu logika induktif dan deduktif sebagai paradigma penelitian dalam menghasilkan ilmu. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik, diperlukan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas. Dilihat dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan hubungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri pada proses logika deduktif dan induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan hipotesis sebagai jembatan penghubungnya diharapkan dapat melahirkan alur penalaran ilmiah yang baik dan benar. Lalu ada tabel paradigma penelitian. Terdapat perbandingannya antara kuantitatif dan kualitatif. Dilihat dari dimensi objek, desain, instrumen, uji kesahihan data, dan teknik analisis. Lalu juga ada paradigma dan asumsi yang mendasarinya. Untuk materi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu dilihat dari ontologis, epistemologis, aksiologikal, retoris, dan metodologis. Lalu yang terakhir dilihat ada denah atau bagan, urutan-urutan dalam penggunaan paradigma, juga di dalam penggunaan. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian dari metode ilmiah. Kata metode berasal dari dialektika Yunani yaitu metodos, yang berarti jalan, cara, arah. Sedangkan kata ilmiah berasal dari kata dasar ilmu. Jadi, pengertian dari metode ilmiah adalah cara atau proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan-pengetahuan yang masih bersifat pra-ilmiah yang dilakukan secara sistematis sehingga memenuhi validitas ilmiah atau dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah juga dapat diartikan sebagai penggabungan dari kajian teoritis dengan kajian empiris. Apa sih kajian teoritis dan kajian empiris itu? Kajian teoritis adalah kajian yang memberikan dasar atau kerangka berpikir sehingga menghasilkan hipotesa. Kajian ini menggunakan logika deduktif dengan kriteria kebenaran koherensi dan menggunakan sarana berpikir ilmiah berupa logika matematika. Sedangkan kajian empiris adalah kajian yang melakukan pengujian hipotesis melalui penggalian fakta-fakta di lapangan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Kajian ini menggunakan logika induktif dengan kriteria kebenaran korespondensi dan menggunakan sarana berpikir ilmiah berupa logika statistika. Yang selanjutnya yaitu sistem berpikir metode ilmiah. Sistem berpikir metode ilmiah itu ada 3 jenis. Yang pertama, deduktif. Deduktif adalah cara bernalar dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan yang bersifat khusus.
Yang kedua yaitu induktif. Induktif adalah cara bernalar dari pembahasan yang bersifat khusus ke pembahasan yang bersifat umum. Dan yang terakhir adalah abduktif atau merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan yang diperoleh dari penyusunan kerangka pemikiran berupa proposisi deduksi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari metode ilmiah. Itu ada 6. Yang pertama, mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik dari metode ilmiah. Karakteristik yang pertama yaitu empiris. Empiris berarti semua ide dan konsep berasal dari pengalaman dan kebenaran hanya dapat dibangun berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, cara-cara yang dilakukan di dalam empiris dapat diamati oleh indera manusia, sehingga dapat dipelajari dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Karakteristik yang kedua yaitu rasional. Rasional berarti kebenaran dapat diketahui dengan nalar, sehingga kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal agar dapat dijangkau oleh nalar manusia. Karakteristik yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis artinya proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.